Ramadan di Rusia kembali semarak di tengah pandemi. Ramadan di kawasan Rusia tahun ini kembali semarak, tidak seperti tahun lalu yang sepi karena pandemi. Pada Ramadan kali ini pemerintah Rusia memperbolehkan masyarakat muslim untuk membuka masjid dan melaksanakan kegiatan buka bersama. Di Dagestan, di setiap masjid tiap kota ada tempat untuk berbuka puasa gratis juga untuk sahur. Misalnya di Makachakala, ibu kota Dagestan itu setiap hari di Masjid Jami buka puasa sekitar 700 orang. Kemudian, apalagi sekarang setiap hari tiap kota ada acara iftar yang besar. Itu lebih besar dari acara iftar di masjid, dan orangnya kumpul di stadium bukan puasa bersama. Ada sekitar 2 hingga 3.000 orang, ungkap Arif Sultan Magomedov, seorang muslim asal Dagestan, Rusia, kepada Antara. Ia mengungkapkan bahwa pada Ramadan tahun ini masjid-masjid di Rusia kembali meriah. Menurut dia, Dagestan yang merupakan kawasan mayoritas muslim menjadi pusat kegiatan keislaman ketika Ramadan. Di Dagestan ada bangunan masjid yang luas dengan area lebih 35 hektar. Di masjid itu ada buka puasa untuk orang yang kerja di sana, turis maupun mahasiswa. Setiap hari ada sekitar 1.000 orang yang ada di sana. Nah, di masjid itu bukan hanya Ramadan saja menyiapkan makan untuk pengunjung. Setiap hari ada sajian makanan. Silakan orang datang makan untuk gratis, kata Magomedov yang pernah kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang itu. Magomedov mengisahkan, Muslim di Dagestan senang memberi takjil di jalan-jalan bagi mereka yang membutuhkan. Beberapa waktu lalu, saya sedang melakukan perjalanan dari Makachakala menyusuri beberapa kampung. Nah, waktu iftar kurang dari 10 menit itu di jalan-jalan di mana-mana banyak orang yang memberi kurma atau air untuk berbuka bersama. Kisah Islam di Rusia memang unik. Ami Maulana, mahasiswa doktoral di Volgograd State University Rusia, mengungkapkan betapa ia menikmati kehidupan umat Islam di negeri itu. Islam di Rusia itu merupakan agama terbesar setelah Kristen Ortodok. Jumlahnya ada sekitar 30 juta dari total penduduk Rusia, kemudian terdiri dari 40 kelompok etnis Muslim yang tersebar dari kawasan Rusia, katanya. Ia menambahkan bahwa Islam di Rusia secara umum Ahlus Sunnah, sebagian besar bermazhab Hanafi. Nah, khusus di kawasan Kaukasia Utara bermazhab Syafi'i yang mirip di Indonesia. Kemudian berkembang juga tarekat Naqsyabandiyah di kawasan Kaukasia Utara. Mereka ini bukan imigran dari Timur Tengah, tapi dari Muslim nenek moyang mereka. Jelas Ami yang merupakan ketua PCI Nahdlatul Ulama, Federasi Rusia dan Eropa Utara. Ami menjelaskan bahwa saat ini di Rusia kehidupan sudah mulai berlangsung normal kembali. Pemerintah Rusia sudah mempersilahkan komunitas Muslim untuk melaksanakan ibadah. Tidak ada halangan atau karantina dan sebagainya. Namun di tempat umum, semisal di universitas, harus menggunakan masker. Begitu pula di kendaraan umum wajib pakai masker. Di Rusia sekarang ini saya sudah jarang melihat orang pakai masker. Mungkin ini karena faktor semakin turunnya kasus COVID di Rusia dan juga gencarnya vaksinasi Sputnik. Menurut Ami, Ramadan menjadi ruang untuk berkumpul dengan teman-teman Muslim dari lintas negara. Relasi komunitas Muslim Indonesia dengan Muslim Rusia sangat dekat. Semisal di kota-kota seperti Kazan, teman-teman sering ikut acara buka puasa bersama. Kita dekat dengan teman-teman Muslim yang berasal dari Asia Tengah, semisal Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan dan sebagainya. Kita juga dekat dengan Muslim Rusia dari berbagai etnis di sini. Ia menambahkan, mahasiswa Muslim dari berbagai negara Afrika dan Asia juga menjadikan momentum buka bersama untuk saling mengenal. Kita juga sering buka puasa bersama yang menjadi momen spesial karena kita bertemu dengan beberapa rekan dari berbagai negara di dunia yang mayoritas Muslim, seperti teman-teman dari Senegal, Mali, dan beberapa negara Arab semisal Palestina, Suriah, Mesir, Irak, Iran, Yordania. Itu semua kita kumpul, termasuk teman-teman dari India, Pakistan, dan Malaysia.
Di tengah kehidupan komunitas muslim di Rusia, Ami menjelaskan bahwa diaspora muslim Indonesia juga ikut memberikan kontribusi. Kami juga mengajar mengaji di sini. Alhamdulillah, ada beberapa teman santri yang sedang belajar di sini dekat dengan beberapa mufti, baik dari Tatarstan juga mengajar mengaji di beberapa kota di Rusia. Ami yang juga pengurus masyarakat ekonomi syariah Rusia itu menjelaskan, diaspora muslim Indonesia sering melakukan kunjungan ke beberapa sekolah, mengajarkan Islam dan budaya asal tanah air. Kebetulan ada satu anak Indonesia yang pernah juara MTQ dan di sini kemudian ikut mengajar mengaji. Alhamdulillah bisa bermanfaat di Rusia. Jadi kami mengajar mengaji anak-anak Rusia juga. Beberapa kali saya dan teman-teman mengunjungi sekolah-sekolah dan berbagi cerita bagaimana Indonesia. Juga kami mendengarkan anak-anak mengaji. Di sini juga ada madrasah hafalan Al-Quran baik di kota Kazan ataupun di kawasan Kaukus Utara. Katanya, Inamul Hasan, mahasiswa Indonesia di Rusia, punya kisah menarik tentang komunitas muslim di negeri itu. Ia mengaku muslim Rusia menganggap orang-orang Indonesia sebagai saudara. Tradisi mereka, selain karena masih minoritas, persaudaraan di antara mereka sangat kental, terutama orang selatan yaitu komunitas muslim terbesar di Rusia. Kalau Anda punya satu saja seorang kawan dari selatan dan Anda misal bertemu mereka di jalan atau di tempat umum, maka semua anggota kelompok mereka akan sama menyambut Anda sebagai teman. Erdogan memang yang terbaik, Turki kirim bantuan ke kamp Rohingya di Cox's Bazar. Muslim Rohingya bergembira. Sebuah pesawat kargo militer Turki yang membawa sebuah rumah sakit darurat beserta peralatannya berangkat ke Bangladesh pada Sabtu pagi, menyusul kebakaran hebat yang terjadi pada 22 Maret di Cox's Bazar, tempat ribuan pengungsi Rohingya berlindung. Atas instruksi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki atau AFAD dan Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian Lingkungan dan juga Urbanisasi mulai bekerja untuk mengirimkan bantuan ke wilayah tersebut. Sebuah rumah sakit lapangan baru yang disiapkan untuk membantu rumah sakit lapangan Turki yang rusak agar dapat beroperasi kembali dimuat dalam pesawat kargo militer tipe A400M di Bandara Militer Etimesgut di Ankara. Sebanyak 22 personel dari Kementerian Kesehatan Turki AFAD dan juga Administrasi Perumahan dan Pembangunan Turki juga diberangkatkan ke Bangladesh. Rumah sakit lapangan Turki adalah salah satu pusat perawatan kesehatan terbesar di kamp pengungsian yang disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia. Kamp itu menampung lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan dan juga penganiayaan di Myanmar pada Agustus 2017. PBB telah mengkonfirmasi bahwa setidaknya 15 orang sudah tiada, 560 terluka dan 400 masih menghilang. Sementara setidaknya 10.000 tempat berlindung hancur akibat kejadian tersebut. Badan-badan kemanusiaan Turki lainnya juga telah mengerahkan sumber dayanya untuk menanggapi keadaan darurat.